Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya lanjutkan dengan jadi CA ovarium ini merupakan keganasan pada organ reproduksi wanita di mana faktor yang mempengaruhi terjadinya yaitu seperti faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. CA ovarium ini memiliki prognosis terburuk dan tingkat kematian tertinggi 3 kali lebih mematikan dibanding CA mamae, di mana prospek hidup lebih rendah dibanding semua kanker. 50% penderita CA ovarium terkena malnutrisi selama periode pengobatan. Kemudian kaheksia dan malnutrisi meningkatkan komplikasi pada pasien postoperatif. Tahun 2040 disinyalir angka kematian CA ovarium akan meningkat secara tajam. Angka kejadian CA ovarium di Indonesia itu merupakan penyakit keempat terbanyak pada wanita dengan angka kejadian sebanyak 2.238. Kemudian pada tahun 2020 bergeser menjadi ketiga terbanyak dengan angka kejadian 14.896. Di RSAI sendiri pada tahun 2018 CA ovarium merupakan ketiga terbanyak pada keganasan wanita sebanyak 77 pasien. Pada tahun 2020 bergeser menjadi kedua terbanyak setelah CA uteri. Efek dari CA ovarium yang dapat mempengaruhi asupan nutrisi diantaranya yaitu gangguan abdomen seperti kembung, nyeri dan peningkatan ukuran massa. Kemudian adanya gangguan gastrointestinal, yaitu gangguan pencernaan, konstipasi, dan mual. Gejala konstitusional, kelelahan, anoreksia, dan penurunan berat badan. Kemudian gejala nyeri, diantara nyeri perut, nyeri saat hubungan intim, kemudian nyeri pada punggung. Gangguan berkemih dan pendarahan, serta massa yang teraba berkaitan dengan panggul. Terapi pengobatan pada CA ovarium biasanya itu operasi yang merupakan pilihan utama untuk mengatasi CA ovarium. Kemudian dilakukan kemoterapi yang dilakukan untuk mematikan sel kanker setelah tindakan operasi dan kemudian radiasi. Gambaran pada studi kasus ini yaitu seorang wanita berusia 39 tahun dengan diagnosa one dehiscence pada post-debulking at cause carcinoma ovarium, anemia dan hipoalbumin datang ke rumah sakit Hasan Sadikin dengan perburukan luka operasi. Operasi sebelumnya dilakukan 1 minggu sebelum masuk ke Hasan Sadikin. Dari hasil screening gizi didapatkan yaitu adanya penurunan berat badan, adanya penurunan asupan makan, dan termasuk penyakit berat, sehingga didapatkan total skornya 4. Kemudian proses asupan gizi yang standar dilakukan yaitu asesmen, diagnosa, dan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Asesmen yang dilakukan yaitu pertama riwayat klien, namanya DN berusia 39 tahun, berprofesi sebagai guru, ibu dari 1 orang anak, dan menggunakan BPJS kelas 2. Riwayat medisnya ya pada 2 Februari 2021 dia didiagnosa CA ovarium, kemudian operasi debulking di Rumah Sakit Santosa pada 30 Maret 2021. 2 hari sebelum masuk ke Hasan Sadikin, luka operasinya bernanah. Riwayat terkait gizi dan makanan, asupan makan 2 bulan terakhir sejak dinyatakan CA ovarium sangat menurun, yaitu makan 3 kali sehari sebanyak 3-4 sendok makan hanya dengan ayam, ikan atau 1 potong, tahu atau tempe 2 kali per hari sebanyak 1 potong, kemudian jarang makan sayur, buah 1-2 potong per hari, sehingga didapatkan estimasi asupannya sekitar 517 kalori atau 32%. Kemudian 1 minggu sebelum rumah sakit, kemudian asupan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, di mana setelah operasi pasien mengeluh mual, muntah, dan tidak dapat makan. Asupan yang dapat dikonsumsi hanya buah, teh manis, buah atau biskuit. Estimasi asupannya sekitar 18,4% atau 343 kilokalori. Kemudian recall 24 hour-nya hanya mengkonsumsi buah dan susu kental manis, didapatkan energinya 336 kalori atau sekitar 18,1%, proteinnya 2,16 gram atau 4,2%. Riwayat obat yaitu mendapatkan metronidazole antibiotik dengan efek samping mual, muntah, pusing, dan dispepsia, Askilep untuk menghambat pembekuan darah, yaitu sakit perut, sakit kepala, dan pendarahan GI, kemudian hemarin, efek sampingnya mudah memar dan sakit kepala, kemudian albumin 25% dengan efek samping anemia dan gagal jantung, omeprazol untuk indikasi gangguan lambung dengan efek sampingnya nyeri perut, sakit kepala, kemudian dapat menurunkan kalium dan kekurangan vitamin B12. Kalnek dengan efek samping gangguan saluran cerna, mual, muntah, dan anoreksia. Ketorolac sebagai antiinflamasi dapat menimbulkan mual, muntah, sariawan, mulut kering, dan tekanan darahnya naik.
Hasil pengukuran antropometri BB sebelum sakit yaitu sekitar bulan Januari 58 kilo, kemudian pengukuran antropometri yang dilakukan di rumah sakit didapatkan nilainya 83% dengan berat badan estimasi 41 kilo, tinggi badan 155 cm, sehingga didapatkan penurunan berat badan sebanyak 29% dalam 2 bulan. Status gizi berdasarkan nilai kurang. Saya mencoba menganalisa kembali status gizinya berdasarkan penyakitnya, yaitu ada periode penurunan berat badan selama sakit kurang dari 3 bulan, kemudian asupan kurang dari 50% dalam lebih dari 1 bulan, yaitu 32% selama 2 bulan sakit. Kemudian penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan, yaitu 29% dalam 2 bulan atau 14,5% dalam 1 bulan. Kemudian ada penurunan massa lemak disertai penurunan kekuatan, sehingga kesimpulan saya bahwa Nyonya DN ini malnutrisi termasuk malnutrisi berat dan akut. Hasil pemeriksaan lab didapatkan pasien menderita anemia dan kemudian albuminnya 1,69 sehingga termasuk ke dalam hipoalbumin. Hasil pemeriksaan fisik ini terkait gizi dan umumnya komposmetris, pasien tampak lemas dan agak sesak, kemudian hilang lemak sumputan, belum ada atrofi otot lengan, tekanan darah, nadi, respirasi dan suhunya normal, terdapat mual namun tidak sampai muntah, perut kembung dan mudah kenyang, ada udem, tidak ada gangguan mengunyah, menelan dan menghisap. Kebutuhan energinya komparatif standar pada saat di rumah menggunakan Mifflin dengan faktor aktivitas 1,2 dan faktor kerja 1,5 didapatkan 1.858 kilokalori. Kemudian komparatif standar pada saat di rumah sakit dengan aktivitas 1,1 dan faktor kerja 1,5 didapatkan energi 1.652 kilokalori. Diagnosa gizi yang saya dapatkan yaitu saya berkesimpulan malnutrisi berat akut berkaitan dengan penurunan kemampuan mengkonsumsi energi dan adanya peningkatan kebutuhan karena fisiologis penyakitnya ditandai dengan penurunan berat badan 29,3% dalam 2 bulan, kemudian hilang lemak sumputan, food frequency, asupan makan 32,4% dari kebutuhan, dan lila 83%. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan zat gizi spesifik yaitu protein berkaitan dengan penyembuhan luka bekas operasi, ditandai dengan kadar albumin 1,6, lila 83%, luka operasi sukar sembuh, asupan protein 4,7% dari kebutuhan. Intervensi gizi yang dilakukan yaitu meningkatkan asupan energi dan protein sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, mengkoreksi malnutrisi secara bertahap. Intervensi yang diberikan yaitu berupa pemberian makan, konseling gizi, koordinasi asupan gizi dengan PPA lainnya. Untuk pemberian makan, saya mencoba menganalisa kembali apakah ada faktor resiko refeeding syndrome atau tidak. Faktor resiko refeeding syndrome dilihat berdasarkan dari asupan makannya, kemudian IMT-nya, dan penurunan berat badannya. Asupan makan Nyonya DN ini sangat sedikit, yaitu kurang dari 50% selama hampir 2 bulan, kemudian IMT atau lilanya itu sudah termasuk kurang, kemudian penurunan berat badannya 29,3% dalam jangka waktu 2 bulan. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Nyonya DN ini berisiko tinggi untuk jadi refeeding syndrome. Berdasarkan tata laksana refeeding syndrome, pemberian makan diberikan bertahap yang berisiko tinggi, dimulai dengan 10 kalori bertahap hingga hari ke-7. Berikut yang saya berikan hari ke-1 10 kalori per kilogram berat badan, hari ke-2 sampai hari ke-4 itu 15 kalori, hari ke-5 sampai hari ke-7 20 kalori, protein diberikan tinggi yaitu 15 sampai 20% yaitu total energi, lemak diberikan 30 sampai 40%, karbohidrat diberikan 50 sampai 60%. Sehingga didapatkan perhitungan hari ke-1 410 kalori dengan protein 15,4 itu saya rancangan dietnya diberikan pan enteral 2 kali 100 dan abufort 2 saset. Kemudian hari ke-2 sampai hari ke-4 itu 615 kalori dengan protein 23 gram. Diberikan pan enteral 2 kali 150, peptimum 1 kali 150 dan abufort 2 saset. Hari ke-5 dan hari ke-7 saya mencoba untuk memberi makan makanan lunak, tapi tetap diberikan enteral, gitu diberikan pan enteral 2 kali 200, bubur 1 kali dan susu pagi 1 kali. Konseling dan koordinasi asupan gizi yang dilakukan, konseling gizi mengkomunikasikan pemberian makan secara bertahap kepada pasien dan keluarga. Kemudian mengenai jadwal pemberian makan porsi kecil yang sering. Melakukan konseling dalam pendekatan herd model, kemudian koordinasi gizi dengan dokter dan perawat untuk diet yang diberikan,
berkoordinasi dengan perawat dan dokter mengenai rendahnya motivasi dan kemampuan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang diberikan. Rencana monitoring yaitu asupan makan, targetnya 75%, lebih dari 70% dari kebutuhan dilakukan setiap hari. Kemudian laboratorium, terutama albumin, sesuai dengan pemeriksaan fisik klinis dilakukan setiap hari. Antropometri berdasarkan lila di hari implementasi yaitu hari ke-7. Monitoring operasi yang dilakukan pada hari ke-1 yaitu dengan kebutuhan 410 kalori, asupan didapatkan 75%, 79% dari target yang diberikan. Kemudian pasien tetap merasa mual, lemas, dan perut kembung, masalah gizi malnutrisi belum teratasi, tanda vital normal. Namun asupan protein masih rendah, yaitu 63%, tapi sudah meningkat 58,8% dibandingkan dengan hari sebelum intervensi. Kemudian pemberian diet tinggi protein juga masih belum tercapai karena masih di bawah 75%. Hari kedua, kebutuhannya meningkat menjadi 615 kalori. Pemenuhannya mulai bagus, yaitu sekitar 95%. Walaupun keluhan mual dan sakit perut bekas operasi masih ada. Namun asupan protein masih kurang, yaitu 65%, karena pasien ternyata lebih memilih minum teh manis dan susu AHT. Diberikan edukasi ulang pada pasien dan keluarga pasien berkolaborasi dengan dokter dan perawat untuk lebih mengoptimalkan asupan makan di rumah sakit. Albumin naik menjadi 1,9% dengan bantuan transfusi albumin 1 labu. Kemudian hari ketiga, kebutuhannya tetap 615 kalori, asupan menurun karena pada hari ketiga ini dilakukan pemeriksaan USG sehingga pasien dipuasakan. Tanda vital normal, keluhan mual masih tetap ada, dan nyeri bekas luka operasi. Kemudian hari keempat, asupannya semakin menurun dibanding hari ke-1 dan ke-2. Keluhan mual ada, diberikan edukasi dan motivasi kembali kepada pasien, dan pending rencana diet. Albumin meningkat dibanding pemeriksaan sebelumnya dengan bantuan transfusi albumin sebanyak 4 labu. Pasien kondisi umum tampak lemah, tanda vitalnya normal. Hari kelima ini sebetulnya kebutuhan target saya menaikkan asupan menjadi 820 kalori. Kemudian perubahan bentuk makan, hari kelima ini saya merencanakan pembelian bubur setelah berkomunikasi, dan ternyata pasti juga mau mencoba makan. Dan asupannya ternyata baik pada hari kelima ini menjadi 88%, naik sebanyak 39,6% dibanding intervensi hari sebelumnya. Dan asupan protein juga meningkat 65% dibanding hari sebelumnya. Hari ke-6, pengamatan ternyata asupan menurun kembali karena ada pendarahan dari bekas operasi mulai dari sore hingga malam hari. Kemudian, namun tanda vital normal, tapi pasien tampak lemas dan sukar untuk diajak berkomunikasi, belum ada pemeriksaan laboratorium terbaru. Pada hari ke-7, karena asupan pasien semakin menurun, saya mencoba replanning kembali. Pemberian makannya saya coba hilangkan, namun pemberian enteral saya coba tetap berikan, kemudian ditambah dengan parenteral insulin 500 ml, dan asupannya sebanyak 510 kalori atau 62%. Albuminnya menurun, yang sebelumnya sudah 2 menjadi 2,06 menjadi 1,99. Tanda vitalnya tetap normal, antropometri belum ada perubahan. Diberikan parenteral parsial karena asupan makan tidak mencukupi. Yang saya dapat bahas dari kasus ini yaitu bahwa penderita kanker ovarium sangat berisiko malnutrisi akibat gejala gangguan gastrointestinal yang timbul pada tahap awal penyakit. Nyonya DN mengalami penurunan berat badan sebanyak 29% dalam waktu 2 bulan sejak dinyatakan menderita CA ovarium. Penurunan nafsu makan, perut mudah kenyang, sebah, mual, dan anoreksia menjadi penyebab berkurangnya asupan sehingga dapat terjadi penurunan berat badan. Penanda malnutrisi dapat dilihat dari hasil pemeriksaan fisik atau antropometri, kemudian asesmen gizi dan pemeriksaan laboratorium, di antaranya adalah albumin. Pasien dengan status nutrisi buruk, kadar albumin rendah, dan di antaranya pada pasien CA ovarium pasca operasi berhubungan dengan rendahnya kemampuan penyembuhan luka, kemudian peningkatan resiko infeksi. DN mengalami penurunan berat badan sebelum operasi dan asupan yang menurun pasca operasi. Jadi penurunan status gizi dan luka yang sukar sembuh hingga bernanah 1 minggu setelah operasi. Pada pasien malnutrisi perlu dilakukan screening untuk penentuan derajat dan jenis malnutrisi serta screening untuk risiko re-feeding syndrome. Pemberian energi dilakukan secara bertahap dengan menganut prinsip start low go slow.
hasil screening pada nyonya DN termasuk malnutrisi akut berat dengan berisiko terjadinya refeeding syndrome, sehingga dilakukan pemberian DI secara bertahap. Asupan nutrisi yang adekuat selama 14 hari dapat membantu meningkatkan kadar albumin. Namun, adanya keluhan mual, keterbatasan kemampuan makan, kemudian sakit bekas luka operasi yang timbul setiap kali makan, menjadi kendala asupan makan yang adekuat, terutama pada pasien kanker dan komplikasi infeksi selama masa pengobatan. Asupan nyonya DN selama masa intervensi meningkat dibandingkan sebelum intervensi, walaupun tetap belum tercapai asupan maksimal karena kendala fisiologis penyakitnya. Kesimpulannya itu pasien C. ovarium berisiko mengalami malnutrisi berkaitan dengan efek yang ditimbulkan dari penyakitnya. Satu sisi yang tidak baik pada saat penata laksanaan awal pengobatan, yaitu tindakan operasi debooking akan sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Penerasan diet yang tepat sangat diperlukan pada CA ovarium segera mungkin setelah timbul gejala awal. Demikian presentasi saya. Semoga apa yang saya share dapat saya tunggu masukannya dan koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.